Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama dengan saya Rafiuddin Nasir TFTT Channel. Masih dalam proses pengerjaan RBW binaan dengan ukuran 8x12 setinggi 3 lantai. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah proses pengerjaan RBW binaan kami ini sudah masuk dalam tahap 90%. Jadi kita sisa melakukan pembersihan dan masih ada sedikit ya untuk di lantai 3. Kabel induknya kami belum pasang. Di sela-sela kesibukan kami ini saya sempatkan membuat video tentang proses pembuatan atau cara pembuatan basoka. Basoka ini sangat memiliki peranan penting bagi sebuah RBW menurut saya, karena basoka ini berfungsi untuk menjadi patokan walet pulang ke RBW dan berfungsi juga untuk memutus jalur lintas burung walet atau koloni yang kebetulan lewat di sekitar RBW kita. Dan jangkauan daripada basoka buatan kami ini bisa mencapai kurang lebih sekitar 5 kilo ya, karena gelombangnya itu adalah gelombang bundar. Ibaratkan seperti senjata, semakin panjang larasnya maka gelombang yang dikeluarkan juga akan semakin bagus karena bundar ya, seperti itu. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan memperlihatkan ya bahan-bahan yang kita gunakan. Basoka ini hanya bermodalkan kurang lebih sekitar 100.000 saja. Nah, kalau misalnya kita mau beli basoka di luar juga ada, tapi harganya sangat mahal. Ada yang sampai 700.000. Dan basoka buatan kami ini hanya bermodalkan kurang lebih 100.000 saja ya. Nah, baik Bapak Ibu, di sini saya akan perlihatkan alat-alat yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita menggunakan tweeter Audax AX61 ya, yang modelnya seperti ini. Ini harganya kurang lebih 25.000 ya. Jadi tweeternya sangat murah namun awet dan tahan lama. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, untuk di belakang tweeter ini kita solder dulu, kemudian kita beri lem lilin biar tweeter ini tidak mudah terkena korosi. Dan sekaligus Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin memperkenalkan basoka ini anti air ya. Jadi kalau misalnya air masuk tidak sampai mengenai tweeternya ya, tapi akan keluar melalui elbow yang nanti kita akan beri lubang pada bagian bawah ya. Untuk lebih jelasnya di sini saya akan perlihatkan bahan-bahan yang kita butuhkan, yaitu pipa ukuran 3 inci, panjang kurang lebih 1 meter ya. Kemudian di sini ada pipa yang sama 3 inci juga. Kami menggunakan 20 cm, modelnya seperti ini ya. Nah, kemudian kita gunakan elbow ukuran 3 inci, penutup pipa ukuran 3 inci, kemudian kita siapkan lem lilin, bor dan gulindra ya, seperti ini. Nah, baik, saya akan memperlihatkan proses dan cara kerjanya. Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati,
pertama-tama yang kita lakukan adalah kita mengukur dulu batasan tweeter ini pada bagian ujung pipa dengan menggunakan paku seperti ini ya. Nah, kita rapatkan dulu, kemudian kita gores ya menggunakan paku agar supaya kita tahu batasan mana yang akan kita potong ya. Nah, modelnya seperti ini. Kita paku, bisa kita menggunakan pulpen, bisa kita menggunakan paku. Karena Bapak Ibu yang saya hormati, tweeter ini kita akan masukkan nanti ke bagian dalam daripada pipa pendek ini yang ukuran 20 cm ya. Nah, setelah kita garis tadi seperti ini ya, sudah kentara garisnya. Kemudian kita potong menggunakan mesin gurinda ya, biar lebih cepat. Oke, kita nyalakan dulu mesinnya. Nah, setelah itu kita potong sesuai dengan garis yang kita buat tadi. Tapi hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai terkena kabel yang sudah kita rakit ini ya. Jadi sebelumnya tweeter ini kita rakit dulu, kita rekatkan, kemudian kita solder, kemudian kita bungkus dengan lem lilin agar supaya ketika tweeter ini lembab, tidak mudah terkena korosi pada bagian timah belakang daripada tweeter ini. Oke, kita akan potong ya. Nah, baik Bapak Ibu, setelah kita potong, kemudian kita bentuk agak bundar sesuai dengan model pipa ya. Nah, seperti ini. Nah, saya sengaja memperlihatkan secara lengkap supaya Bapak Ibu bisa lebih mengerti ya. Nah, setelah itu kita ukur lagi. Kalau misalnya belum masuk seperti ini, kita tandai pada bagian mana yang akan kita kikis ya. Nah, seperti ini sampai tweeter ini benar-benar masuk. Tapi kita harus menjaga keseimbangannya karena tweeter ini harus dalam keadaan lurus ya, biar gelombangnya lebih bagus. Nah, jadi kita tandai yang mana yang akan kita kikis, kemudian kita kikis lagi menggunakan mesin gurinda. Nah, setelah itu setelah kita kikis lagi pada bagian samping seperti ini, nah kemudian kita ukur lagi ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah mendekati masuk. Jadi kita lihat yang pada bagian mana lagi yang akan kita kikis biar ukurannya pas masuknya ya. Jadi tidak longgar juga. Nah, seperti ini.
Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengikis Twitter ini kita menggunakan mata pemotong besi ya, mata gurinda pemotong besi seperti ini, biar lebih halus. Kemudian ketika kita melengketkan Twitter ini tidak bergetar ya. Kalau kita menggunakan pemotong tehel ini bergetar sehingga rawan terkena tangan kita. Nah, tekniknya kita letakkan dengan santai di mata gurinda seperti ini ya. Nah, tidak boleh kita gemetar ya, karena rawan akan terkena tangan kita ya. Nah, kemudian ini kita bersihkan lagi, kemudian kita ukur lagi ya, kita ukur lagi. Nah, baik Bapak Ibu, setelah Twitternya masuk seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini sudah masuk. Nah, kemudian kita panaskan lem lilinnya ya. Nah, ini fungsi lem lilin ini adalah untuk menahan Twitter yang ada di dalam pipa ini agar tidak bergoyang ya. Jadi kita menggunakan lem lilin ya. Jadi kita panaskan dulu. Kita biarkan dulu sampai panas ya. Nah, ciri-ciri lem lilin ini kalau misalnya sudah panas, dia akan meleleh sendiri ya. Lemnya keluar dari senjatanya ini. Nah, baik Bapak Ibu, setelah posisi daripada Twitter ini bagus, lurus ke depan, dan lem lilinnya juga sudah panas, maka kita memberi lem lilin di bagian pinggir pertemuan antara Twitter ini dengan pipa ini ya. Jadi usahakan tidak ada celah yang terdapat pada antara pipa ini dengan Twitter ya, agar supaya tekanan suaranya itu hanya lurus ke depan. Jadi kita tutupi pinggirannya dengan menggunakan lem lilin ini ya, seperti ini. Nah, namun Bapak Ibu jangan lupa kita mengatur posisi Twitternya ini agar lurus ke depan ya. Nah, seperti ini. Nah, semua pinggirannya kita tutup dengan menggunakan lem lilin ya, seperti ini. Nah, dan pada saat nanti proses pergantian Twitter, kalau misalnya dalam jangka lama Twitter ini sudah tidak mengeluarkan suara, sangat mudah ya. Jadi kita cukup mencabut sambungan pipa ini karena kita tidak lem ya. Kemudian kita rendam pada air mendidih ya. Insya Allah Twitternya langsung tercabut. Nah, kita penuhkan lem lilin pada bagian sekeliling pinggir antara Twitter dengan pipanya ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah
semua sudah tertutupi dengan menggunakan lem lilin. Kemudian kita biarkan lem lilin ini mengering ya. Nah, seperti ini. Setelah mengering, kita cek kembali apakah masih ada antara pipa dengan Twitter ini, apakah masih ada celah atau tidak. Kalau masih ada celah, kita tambah lagi lem lilinnya ya, biar tertutupi secara merata. Setelah itu kita biarkan mengering ya. Kemudian kita cabut lem lilinnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu yang saya hormati, pada bagian belakang daripada penutup pipa ini kita beri lubang ya. Nah, kita beri lubang sesuai dengan besaran daripada kabel ini ya. Makanya kita memilih mata bor yang sama besarnya dengan kabel ini ya. Kemudian Bapak Ibu, mata bor ini kita nanti gunakan untuk memberi lubang pada bagian bawah L ini, agar ketika air masuk langsung keluar pada bagian bawah elbow ini. Nah, baik, kita lubang dulu di atas penutup pipa ini. Nah, baik Bapak Ibu, kita beri lubang pada bagian tengah daripada penutup elbow ini ya, seperti ini. Kita letakkan di bawah, kemudian kita lubangi. Nah, sudah terdapat lubang pada bagian sini. Kemudian pada bagian bawah daripada elbow ini kita lubangi juga ya. Nah, kita letakkan di bawah. Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kita beri lubang 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi kita beri lubang 6. Kenapa kita beri lubang sebanyak ini? Berdasarkan pengalaman saya Bapak Ibu yang saya hormati, basoka ini biasa kemasukan burung gereja ya. Jadi kalau misalnya lubang ini tertutupi oleh burung gereja pada bagian sini, air masih bisa keluar pada bagian lubang atas ini ya. Jadi kita beri 1 2 3 4 5 6, kita beri 6 lubang. Yang penting mata bor yang kita gunakan jangan terlalu besar ya, sesuai besarannya kabel telepon ini ya. Nah, pada posisi terpasangnya nanti basoka ini akan condong ke atas, makanya lubangnya ini kita beri pada bagian pinggir itu hampir mendekati bundaran elbow ini yang menonjol keluar ya, seperti ini dan seperti ini ya. Nah, kita beri 6 untuk mengantisipasi ketika ada penyumbatan yang diakibatkan oleh masuknya
baik itu burung gereja atau ada benda-benda lain yang dapat menutupi lubang pada bagian ini. Karena kapan lubang ini tertutup, maka ketika air masuk Bapak Ibu akan tertampung pada bagian pipa, kemudian bisa jadi nanti airnya akan sampai di Twitter ini ya. Jadi kalau misalnya kita beri lubang, inilah yang saya maksud tadi adalah basoka anti air, karena ketika nanti air masuk dari pipa yang panjang ini langsung keluar melalui lubang yang kita buat pada bagian bawah elbow ini ya. Setelah itu Bapak Ibu yang saya hormati, kita pasang penutup pipanya seperti ini ya. Nah, namun jangan lupa Bapak Ibu, kita ikat dulu kabelnya pada bagian dalam ya, agar ketika kita melakukan penyambungan kabel dan kabelnya ini tertarik, tidak merusak sambungan antara kabel ini dengan Twitter ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian kita panaskan lagi lem lilinnya. Setelah itu kita masukkan kabel ini dari dalam menuju keluar ya, penutup elbow ini ya. Nah, setelah itu kita pasang penutupnya ini, tidak usah kita beri lem ya, cukup kita rapatkan saja serapat-rapatnya ya, seperti ini. Nah, sudah rapat, kemudian elbow ini kita pasang ya. Nah, secara rapat juga kita rapatkan. Nah, ingat Bapak Ibu, sebaiknya untuk membuat basoka ini kita menggunakan pipa 3 inci. Karena kalau kita menggunakan pipa 4 inci maka suaranya akan bergema. Tapi kalau kita menggunakan pipa 3 inci suaranya maksimal ya, agak runcing. Nah, kemudian setelah kita pasang penutupnya, kita pasang L-nya, kemudian kita pasang pipa yang panjangnya kurang lebih 1 meter ya, seperti ini. Nah, kita rapatkan. Nah, jadilah basoka rakitan murah meriah ya. Hanya kita mengeluarkan dana kurang lebih 100.000 saja. Jadilah basoka ini, dan insya Allah basoka ini bisa tahan sampai 5 tahun ya, karena di rumah kurang lebih 4 tahun masih awet ya dan tahan. Nah, setelah kita rapatkan, kemudian kita rapatkan pipanya. Jangan lupa pada bagian lubang daripada kabel ini kita beri lem lilin juga untuk mengantisipasi masuknya air melalui lubang pada bagian ujung penutup pipanya ini ya, seperti ini. Nah, kita beri lem lilin. Nah, maka jadilah basoka buatan kita ya. Nah, untuk proses pemasangannya sendiri kita arahkan ujung daripada basoka ini
terserah kita ya, kita mau arahkan ke utara, timur, selatan, barat, kita mau arahkan berlawanan dengan LMB boleh, kita mau arahkan berdampingan dengan LMB boleh, kita mau arahkan pada bagian samping kanan juga boleh ya. Dan untuk lebih jelasnya proses pemasangan daripada basoka ini, lihat pada video kami sebelumnya. Di situ kami memperlihatkan proses atau cara pemasangan basoka ini. Dan sebaiknya ujung daripada basoka ini mengarah ke jam 10 ya, posisinya seperti ini. Nah, kita lihat agar supaya